Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita masuk di perkuliahan seperti biasa dengan tema yang sama, produksi acara siaran. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep produksi media televisi secara umum. Apa aja konsep-konsep produksi media secara umum? Hari ini akan kita bahas sampai tuntas ke akarnya. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu definisi produksi televisi. Jadi, definisi produksi televisi adalah proses menciptakan konten audio visual, baik itu gambar, suara, untuk disiarkan publik melalui media televisi. Lalu setelah kita tahu apa itu definisi, kita juga harus tahu apa tujuan produksi televisi itu. Nah, jadi tujuannya adalah pertama menginformasikan, lalu yang kedua menghibur, yang ketiga mendidik, dan yang keempat mengajak persuasif. Jadi televisi itu banyak banget manfaatnya buat kita-kita semua. Selain menginformasikan, juga sebagai alat menghibur. Selain menghibur, dia juga bisa mendidik dan juga mengajak secara persuasif. Oke, apa aja di sini ya? Pertama ada praproduksi, yaitu tahap perencanaan. Lalu yang kedua ada produksi, yaitu tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga ada pasca produksi, yaitu tahap penyempurnaan. Nah, jadi kita harus tahu 3 poin penting pada produksi televisi. Jadi tahapan apa aja yang ada dalam tahapan produksi televisi. Nah, supaya kalian lebih jelas ya, jangan salpok, supaya kalian lebih paham apa sih tahapan produksi televisi itu yang dimaksud dengan praproduksi atau tahap perencanaan. Apa aja tugas mereka. Nah, kita harus tahu. Jadi supaya jangan salah fokus. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud dengan praproduksi pada tahapan produksi televisi. Yang pertama adalah tugasnya menyusun ide konsep. Nah, mereka yang menyusun ide konsep. Lalu yang kedua menulis naskah. Nah, lalu yang ketiga menentukan format acara. Yang keempat menyusun anggaran dan jadwal. Dan yang terakhir menyiapkan kru. Jadi praproduksi ini harus lengkap semuanya. Dari menyusun ide, menulis naskah, menentukan ide, lalu menyiapkan dana dan mengumpulkan orang-orang juga. Nah, inilah yang poin pentingnya itu di praproduksi. Nah, setelah selesai semua disediakan, semua disiapkan dari dana, yang lain, naskah, kita masuk ke bagian produksi. Barulah bisa diproduksi. Nah, apa itu produksi? Yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan itu di sini sudah saya buat juga ada 4 poin. Yang pertama proses pengambilan gambar atau syuting, lalu yang kedua pengarahan oleh sutradara, lalu yang ketiga penataan pencahayaan dan suara, dan yang terakhir pengambilan footage utama. Nah, di produksi inilah kita dapat melihat hasil yang kita tonton. Baik buruk produksi itulah yang kita tonton. Jadi ketika produksinya baik, maka baik yang akan kita tonton di televisi. Nah, begitu pun sebaliknya ya, jika hasil mereka buruk lalu disiarkan di TV, maka akan buruk juga ketika kita tonton di televisi. Lalu yang ketiga poin yang tidak kalah penting yaitu pasca produksi tahap penyempurnaan. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, ketika mereka menyiarkan buruk, maka yang ditonton orang juga akan buruk, dari cahaya, dari penyampaian, dari segi pakaian pembawa acara juga itu sangat berpengaruh penting ya. Jadi setelah pasca produksi itu kita seorang yang memiliki siaran televisi itu kita harus memiliki editing video dan audio. Jadi kita harus edit dulu sebagus mungkin. Kata-kata apa saja yang tidak boleh disiarkan di televisi, ataupun bahasa apa atau pakaiannya apa yang tidak pantas. Nah, itu sangat penting di bagian pasca produksi ini sendiri. Contoh produksi acara televisi di sini, kalau shop live-nya ini ada Indonesia Lawyers Club. Nah, itu bentuknya ya. Lalu yang kedua tidak kalah penting, yaitu kisah inspiratif Q&D. Lalu yang ketiga, kalau dari drama atau FTV, Ikatan Cinta, dan dari berita Metro TV, dan banyak yang lainnya ya. Ini salah satunya aja yang saya masukkan. Nah,
Jadi produksi televisi bukan hanya sekedar menekan tombol kamera, namun sebuah perjalanan kreatif dan teknis. Nah, mereka dibangun dari kerja tim, dipandu oleh visi artistik, dan dilaksanakan dengan ketepatan eksekusi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika menurut kalian ini bagus, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.